Pernah nggak kamu ketemu atau kenal orang yang ngomongnya yakin banget, padahal kamu tahu salahnya itu udah kayak emak-emak ngasih sen kanan tapi belok kiri. Yang kalau kamu koreksi dia makin ngegas. Gue paham bro, percaya dah sama gue. Padahal penjelasan yang sebelumnya dia kasih aja udah membantah dirinya sendiri. Kenapa sih banyak banget orang yang sok pintar? Kenapa ada orang yang ilmu masih setetes, tapi kepercayaan dirinya udah kayak satu ember? Nah, kali ini kita bahas bareng. Siapkan palu, paku, linggis, gergaji, dan helm proyek, karena kita akan masuk ke salah satu fenomena psikologi paling lucu sekaligus menyedihkan, Dunning-Kruger Effect. Putar dulu intronya. Kenali dunia dalam satu cerita. Bab 1. Semakin tidak tahu, semakin merasa tahu. Coba bayangin, seseorang pertama kali belajar soal investasi. Baru nonton satu video TikTok 3 menit tentang saham, langsung bilang, pokoknya saham itu gampang bro, cuma orang cupu yang nggak bisa kaya dari saham. Yang lucu adalah, orang yang benar-benar ahli di bidang saham justru selalu bilang, ini kompleks, penuh resiko, dan butuh analisis mendalam. Nah lo, kok kebalik? Inilah dasar dari efek yang ditemukan oleh David Dunning dan Justin Kruger. Ketika seseorang punya kemampuan rendah di suatu bidang, mereka justru cenderung merasa dirinya sudah menguasai banyak hal. Sementara semakin ahli seseorang, mereka justru makin sadar betapa banyak yang belum mereka tahu. Ironis ya, kayak makin naik gunung, malah makin sadar kalau gunungnya tinggi banget. Bab 2. Kok bisa pede padahal salah? Menurut penelitian Dunning dan Kruger, orang yang kurang kompeten bukan cuma salah, tetapi juga gagal menyadari kalau mereka salah. Bahasa mudahnya, dia bukan cuma nggak tahu, tapi nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Dan yang lebih pelik, mereka juga nggak mampu menilai kemampuan orang lain yang lebih benar. Makanya, ketika dikoreksi, reaksinya sering defensif. Buat mereka, koreksi itu bukan bantuan, tapi ancaman terhadap dunia kecil yang sudah mereka bangun dalam kepala. Ada orang yang selalu ingin terlihat hebat, karena itu jadi tameng untuk nutupin rasa minder atau ketidakmampuan. Jadi sok pinter adalah pertahanan diri. Biar terlihat kuat, pinter padahal otaknya kosong kayak tahu bulat yang digoreng dadakan. Bab 3. Kenapa banyak orang terjebak di efek ini? Efek Dunning-Kruger makin marak karena 3 hal. Pertama, informasi melimpah, kemampuan memilah minim. Di era internet, Google, TikTok, Twitter, WhatsApp, semua bisa kasih info instan dalam 3 detik. Seseorang baca beberapa potong paragraf, lihat satu video 2 menit, langsung merasa paham. Salah satu penyebab Dunning-Kruger adalah kurangnya metakognisi. Kita gagal menilai batas pengetahuan kita sendiri. Yang kedua, validasi sosial bikin kita cepat percaya diri. Percaya diri itu menarik. Orang yang yakin, meskipun salah, sering dianggap punya pendirian, punya opini kuat, punya karakter. Jadi nggak heran, kalau dalam percakapan grup atau media sosial, mereka yang tiba-tiba muncul dengan jawaban pasti sering dapat like, komentar setuju, di-retweet dulu, baru dipikir belakangan. Ini jadi validasi sosial. Seolah, ya, aku benar. Padahal bisa jadi salah, hoaks, atau miskin data. Yang ketiga, kesulitan menerima kritik atau kurang sadar diri. Orang yang kena efek ini biasanya sulit menerima masukan. Kalau dikritik, apalagi dikoreksi, sering defensif. Bilang, kamu nggak ngerti. Mereka nggak sadar bahwa justru itu pertanda bahwa mereka nggak tahu. Kalau sudah begitu suara mereka makin lantang. Padahal pondasinya rapuh, seperti rumah bata di atas pasir. Ditambah lagi kebutuhan dasar manusia, pengen diakui. Ketika seseorang merasa kecil di dunia nyata, jadi smart guy dalam percakapan memberikan sensasi menang. Padahal seringnya menang halu. Bab 4, dari debat nyaman jadi toksik. Gara-gara sok pinter, banyak hal bisa jadi rusak. Bukan cuma suasana ngobrol. Informasi salah bisa menyebar. Orang percaya, ngikut, bahkan jadi keputusan penting. Suatu opini ngawur bisa dianggap fakta. Hubungan sosial bisa renggang. Teman atau keluarga bisa merasa diremehkan, dihakimi, membuat komunikasi nggak nyaman. Orang pinter sungguhan sering mundur. Di sisi lain, orang yang skillnya biasa saja, tapi pede banget malah mendominasi pembicaraan. Jadilah suasana di mana banyak yang diam, sedikit yang berani buka suara.
efeknya bisa besar, dari grup kecil sampai masyarakat luas. Jadi, kenapa banyak orang sok pintar? Jawaban singkatnya, karena manusia suka merasa berharga, dan salah satu cara tercepat untuk merasa berharga adalah meyakinkan diri bahwa kita paling ngerti. Baik itu untuk menutupi kurangnya kemampuan, menjaga ego, menghilangkan minder, atau sekedar ingin didengar. Sok pintar itu bukan tentang ilmu, tapi tentang perasaan. Dan selama dunia penuh dengan orang yang butuh tampil hebat, fenomena ini akan terus terjadi. Bab 5. Cara menghindari jadi sok pintar. Kita semua bisa terjebak di Dunning-Kruger, termasuk saya, kamu, semua orang. Tapi ada beberapa trik untuk mencegahnya. 1. Latih metakognisi. Sering tanya ke diri sendiri, apakah aku benar-benar paham? Jangan buru-buru percaya ke ego. 2. Belajar terus, jangan puas dengan secuil info. Baca lebih banyak, cari sumber berbeda, uji fakta. Pengetahuan luas bantu kita sadar betapa banyak yang belum kita tahu. 3. Buka diri untuk kritik dan diskusi sehat. Kritik bukan musuh, bisa jadi cermin agar kita tidak kelebihan rasa percaya diri. 4. Jadi pendengar dulu sebelum beropini. Kadang saat kita diam dulu, kita mendengar lebih dari cukup untuk tahu bahwa kita sebenarnya belum paham. 5. Rendah hati sebagai nilai. Mengakui ketidaktahuan bukan kelemahan. Itu tanda bahwa kita sadar bahwa belajar itu perjalanan panjang. Kita bisa mulai dari diri sendiri. Belajar lebih dalam, bertanya lebih banyak, dan berani bilang, aku nggak tahu, ajari aku. Karena ironically, kalimat itulah yang menandakan orang yang benar-benar pintar. Kalau kamu bisa melakukan ini, bukan hanya kamu tampil sopan, tapi kamu juga ikut menjaga agar pengetahuan dan diskusi tetap sehat. Dunia sekarang terlalu cepat. Info banjir, opini jadi like bait, diskusi sering berubah jadi ajang adu, siapa paling pintar. Tanpa kesadaran, kita bisa tenggelam dalam loudness, tapi miskin esensi. Dengan tahu tentang Dunning-Kruger dan bahaya sok pintar, kita bisa mulai membangun kebiasaan think, then speak. Bayangkan, kalau setiap orang sadar bahwa dia bisa salah, pikir dulu sebelum omong, kita bisa jauh lebih produktif. Debat bisa bermakna, bukan saling ejek. Peluang belajar jadi nyata, bukan sekedar show off. Dan paling penting, kita jadi manusia yang dewasa. Bukan hanya pede di permukaan, tapi rapuh di dasar. Kalau kamu nonton sampai sini dan merasa, haha, aku dulu kayak gini, jangan malu. Sadar itu langkah pertama ke arah lebih baik. Kalau kamu suka topik kayak gini, yang buat kita buka mata, bikin kita mikir, jangan lupa like, subscribe, dan klik link Saweria di deskripsi video di bawah ini. Kita bakal jelajahi banyak hal menarik tentang kehidupan, sosial, dan pengetahuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.